Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 6 yang hebat, bertemu lagi dengan Bu Yesi, masih dalam pelajaran PPKN. Nah, hari ini kita beralih ke tema 3, yaitu dengan tema tokoh dan penemuan. Namun hari ini kita akan membahas tentang hak selama di rumah, di sekolah, dan juga berada di masyarakat. Nah anak-anak, tahukah kalian apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Jadi, ketika anak baru lahir, dia sudah mendapatkan haknya. Nah, namun setiap orang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Nah, di sini sudah Bu Yesi berikan contoh hak kalian atau hak kita selama berada di rumah. Yang pertama adalah nyaman saat belajar di rumah merupakan hak di rumah. Ya, ketika kalian melaksanakan pembelajaran di rumah atau daring, kalian harus merasakan keadaan yang nyaman. Kalau sudah nyaman, maka belajar pun menjadi enak. Beda dengan ketika kita belajar dengan terburu-buru, dengan kondisi yang tidak stabil, maka belajar pun tidak akan nyaman. Kemudian yang kedua, yaitu memperoleh makan makanan yang bergizi. Dari mana makanan kita dapatkan? Dari orang tua. Itu adalah hak kita atau hak kalian. Kemudian yang ketiga, yaitu memperoleh kasih sayang dari orang tua. Itu. Nah, selanjutnya adalah hak ketika berada di sekolah. Yang pertama, yaitu belajar dengan nyaman di sekolah. Yang kedua, memperoleh pengajaran dari guru. Yang ketiga, bermain saat jam istirahat. Itu adalah 3 contoh hak kita selama berada di sekolah. Kemudian, hak kita ketika berada di dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan rumah. Yang pertama, yaitu ikut serta dalam kerja bakti merupakan hak di masyarakat. Kenapa bisa masuk hak? Iya, karena kita berhak untuk bergaul dengan masyarakat atau bersosialisasi dengan masyarakat. Yang kedua, bermain di lingkungan yang bersih. Itu adalah hak kita. Kalau misalkan lingkungan kotor, bolehkah kita membersihkannya? Boleh. Ya, maka itu adalah menjadi kewajiban. Nah, hak kita adalah mendapatkan lingkungan yang bersih setelah dibersihkan. Yang ketiga, memperoleh rasa aman saat bermain. Ya, maka di situ ada perlindungan dari masyarakat, dari kepala desa, dari perangkat desa. Maka hak kita menjadi terlindungi. Kita bisa merasa aman berada di lingkungan sekitar kita. Nah, sedangkan berikut adalah contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Selama di rumah, faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama kemampuan ekonomi keluarga. Yang kedua, aktivitas orang tua. Yang ketiga, aktivitas lain di rumah. Sedangkan di sekolah, faktor yang mempengaruhi hak yaitu waktu belajar, waktu bermain, aktivitas lain di sekolah. Misalkan kalian beristirahat dan lain sebagainya. Sedangkan di lingkungan masyarakat, faktor yang mempengaruhi penggunaan hak yaitu adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Yang kedua, usia. Yang ketiga, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Nah, penggunaan hak yang bertanggung jawab. Ketika kita sudah mendapatkan hak, maka hak tersebut harus kita gunakan dengan sebaik mungkin dengan rasa tanggung jawab. Beda ketika kita melaksanakan hak tapi tidak dengan penuh tanggung jawab, maka bisa jadi kita akan semena-mena dalam menggunakan hak kita. Dan itu tidak diperkenankan. Nah, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Hak
harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Misalnya, ini adalah contoh. Dedi sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Sedangkan hak yang akan diperoleh Dedi apa? Yaitu Dedi dapat memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Itu adalah penggunaan hak. Maka contoh lain lagi, misalkan ketika kita bermain, bolehkah kita bermain? Boleh. Namun kita harus melaksanakan dengan tanggung jawab. Ketika kita selesai bermain, maka kita harus mengembalikan mainan itu ke tempat semula. Seperti itu. Nah, di sini ketika ada kewajiban, di sini ada contoh kewajiban. Mematikan saklar ketika selesai dimanfaatkan. Maka hak yang kita peroleh dari kewajiban itu apa? Yaitu kita bisa merasakan tagihan biaya yang murah. Coba kalau misalkan kita menggunakan listrik secara berlebihan, maka akibatnya apa? 1. Listrik akan menjadi lebih mahal, seperti itu. Nah, manfaat menggunakan dan dampak tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Apa saja? Penggunaan hak harus dilakukan dengan bertanggung jawab agar tidak ada yang dirugikan. Ya, manfaatnya apa? Manfaatnya, nah, ketika kita melaksanakan hak, maka orang lain pun juga akan mendapatkan hak yang sama. Kalau kita coba melakukan haknya dengan semena-mena, maka orang lain pun tidak akan bisa menikmati haknya dengan nyaman, seperti itu. Nah, di sini adalah contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Nah, di sini ketika kita menggunakan hak di rumah, contohnya bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan selesai bermain. Manfaatnya apa? Manfaatnya rumah akan menjadi bersih dan nyaman. Kemudian, menonton film kesukaan di TV dengan jarak yang benar. Manfaatnya apa? Supaya mata tidak rusak. Sedangkan hak di sekolah, mendapatkan pengajaran dari guru. Manfaatnya apa? Supaya memahami materi. Kemudian, membaca buku di perpustakaan. Manfaatnya supaya bisa membaca dengan fokus, ya. Kemudian di masyarakat, bermain di taman tanpa menginjak rumput. Nah, manfaatnya apa? Supaya rumput tidak mati. Kemudian, bermain sepeda tidak di jalan raya. Supaya apa manfaatnya? Supaya selamat dan tidak terluka. Itu ya beberapa contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada contoh ya. Mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab. Nah, baik anak-anak. Nah, setelah kalian belajar tentang hak, maka hari ini tugas kalian mengerjakan Bu Pena halaman 154. Kemudian silahkan tugas tersebut kalian foto dan kirimkan ke walas kalian masing-masing. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pelajaran PPKN selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.